Kalau misalnya santet dari yang ada di universe-nya Simple Man, sejujurnya aku belum pernah dengar. Kayak santet Seudino, Janur Irang, itu aku belum pernah dengar. Tapi santet yang lain-lainnya aku percaya. Aku nggak tahu sih namanya apa, tapi karena aku di keluarga jauh pernah mengalami, jadi ya aku percaya sama hal kayak gitu sih. Nggak boleh dikasih tahu persisnya di mana, tapi berarti boleh dideskripsikan lokasi syutingnya. Bagaimana kita mengembrace lokasinya? Iya kan datang terus kayak terus kita peluk gitu. Oh iya, makanya kayak bingung. Fun fact, bahkan sebelum mulai syuting aslinya, beberapa case harus syuting untuk kejar tayang teaser 12 menit di KKN Extended Version. Oh, Bener gak? Kakak Agel bilang dialek coach. Ini filmnya full Jawa kan? Enggak. Sayang. Wow. santai. Nah ini kayaknya perlu ini ya. Boleh. Kalau mau diklarifikasi gimana, Givina? Klarifikasi nggak tuh? jangan dari gue deh, dari lu aja Sri. Kalau kita sebenarnya udah dibekalin banget sama bahasa Jawa Timur gitu. Kita udah dibekalin kayak kosakatanya gitu. Cuman berdasarkan pertimbangan satu dan lain hal, kita akhirnya tidak bisa menggunakan kayak full banget bahasa Jawa gitu. Tapi in respect to that, kami walaupun kami bukan orang Jawa, tapi kami belajar gitu, benar belajar kata per kata. Terus kita dengerin dialeknya juga, kayak yang Kak Agla tadi juga bilang, kita sampai dengerin podcast segala macem gitu. Bener-bener udah diusahakan banget supaya kita seperti second language gitu. Cuman karena satu dan lain hal, film itu kan bukan cuma kita doang sebagai aktor ya. Jadi karena dari semua pihak akhirnya memutuskan untuk membuat bahasanya lebih universal. Iya, biar jadi dicampur Indonesia sama Jawa. Presentasinya berarti 80-20? 70-30. 75-25 ya? Oke. Kayak lagi nawar ya? Pasnya berapa nih jadinya nih? Banyak kan? Sri mau nanya dong, tadi kan Sri bilang ini santet dari keluarga satu ke keluarga lain. Kalian pernah dengar sebelumnya genre santet seperti ini? Kalau misalnya santet dari yang ada di universe-nya Simple Man, sejujurnya aku belum pernah dengar. Kayak santet Seudino, Janur Irang, itu aku belum pernah dengar. Tapi santet yang lain-lainnya aku percaya. Aku nggak tahu sih namanya apa, tapi karena aku di keluarga jauh pernah mengalami, jadi ya aku percaya sama hal kayak gitu sih. Tapi balik lagi untuk kayak santet Seudino, aku nggak tahu itu apakah beneran ada atau enggak. Gimana Kak? Mau tambahin Kakak Agla atau Sri atau Bella? Kalau santet Seudino nih aku nggak pernah dengar, tapi palingan kalau di real life kayak dari teman-teman gitu pelet gitu kali ya, yang buat suka-sukaan gitu. Serem sih. Iya. Pelaris ya. Gitu-gitu yang biasa-biasa. Mungkin teman-teman bioskop sekalian kalau tahu Komen. keberadaan Seudino ini bener atau enggak, boleh ya komen di bawah. Wow. Anak magang baru. Ada giveaway. Wow. Pressure buat anak magang. Iya. Ini syutingnya di mana sih? Boleh kasih tahu sih? Ini syutingnya di Jogja. Kebetulan kita di Jogja. Di Jogja, tok. Dan Jakarta. Jogja dan Jakarta. Tapi kita nggak bisa ngasih tahu persisnya di Nah, nggak apa-apa, nggak boleh dikasih tahu persisnya di mana, tapi berarti boleh dideskripsikan lokasi syutingnya. How do you guys embrace lokasi syutingnya? Bagaimana kita mengembrace lokasinya? Iya kan datang terus kayak Terus kita peluk gitu. Oh iya, makanya kayak bingung. Lokasi itu sih yang salah satu lokasi yang dingin banget, itu udah diperlukan kalau malam tuh harus bawa jaket karena emang suhunya tuh dingin banget. Terus kebetulan juga waktu itu lagi cuacanya lagi musim hujan, jadi badai, jadi kita pas sampai situ juga vibes-nya hutan dan dingin sekali, jadi mencepat gitu, jadi membantu kita ini juga sih buat healing di situ. Kalau aku waktu itu menurutku yang paling memorable tuh di Jogja. Karena maksudnya di situ kita kan kalau di Jakarta itu memang kita di syuting itu di studio buatan gitu loh. Tapi kalau di Jogja kan semuanya organik ya, walaupun sebenarnya buatan juga, tapi karena hutannya hutan beneran, terus juga ambience-nya beneran, jadi
kerasa jauh lebih real aja dan mencekam gitu loh. Dan di hutan itu kan kita juga gubuknya gubuk buatan, yang berarti di sana tuh sebenarnya nggak ada perkampungan atau penduduk lain gitu loh. Jadi di situ kita cuma punya satu sama lain aja, each other aja gitu loh. Kakak Aglah, apa yang paling diingat? Apa ya? Yang paling aku inget sih aku tiduran di tanah ya. Dan alhamdulillah tanahnya di lokasi empuk, itu aja sih aku berterima kasih. Jadi ada suatu adegan di mana aku di tit gitu di Ada di trailer nggak sih di tanah? Enggak. ada Nggak ada. lah gitu yang akhirnya mengharuskan aku untuk jatuh di tanah, dan alhamdulillah tanahnya empuk sih. Terima kasih tim props, tim art, terima kasih. Yes. Untuk tim Terus aku tahu nih lokasi favorit dia. Waduh. Langsung jawab. Apa lokasi favorit Sri? Lokasi favorit aku. Favoritnya kamu yang kaki kamu sampai Gila ya, aku bener-bener ini syuting paling berat sih buat aku jujur. Karena aku ada di semua set. Aku bener-bener ada di semua set di film ini. Dengan cuaca, dengan medan, dengan kondisi yang berbeda-beda semuanya. Ada yang panas banget, ada yang dingin, ada yang nggak ada yang normal sih kayaknya ya dari semua lokasi-lokasi Jakarta gitu. normal saya. Tapi debu. Oh iya bener. Sama aja. Bener. Sakit juga. Jadi emang apa ya? Lokasi-lokasi yang baru sih sebenarnya buat aku kalau harus memilih salah satu kayak nggak bisa, karena setiap lokasi aku punya ceritanya masing-masing. Kalau nggak luka, alergi gitu, kalau nggak flu, sakit gitu. Jadi ada semua. Sama project-project kamu sebelumnya. Banget. Dela, wah ini pasti pecah lagi. Pasti pecah lagi jawabannya. Apa yang paling Dela ingat gitu, gimana? tadi udah yang tadi jawab dulu. Oh udah, ya udah kita tinggal lanjut aja. Gampang kita mah. Jangan berantem ya. Ya udah. Ayo move on. Iya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tantangan bermain dengan film, nggak usah lah ini. Fun facts. Wah ini fun facts, boleh. Gua tanyain teman seru CCP. Fun fact. Enggak kakak Aglah, ini lanjut loh kita. Enggak. Fun fact, bahkan sebelum mulai syuting aslinya, beberapa case harus syuting untuk kejar tayang teaser 12 menit di KKN Extended Version. Oh, Bener nggak? iya. Dela, silakan. Dia seorang. Wah jawabannya jangan gitu doang dong. Iya benar. Tapi sebelumnya itu kita kan, aku belum full tahu siapa karakter Sri, siapa karakter Erna, karena aku bertemu dengan karakter-karakter yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu kita emang kejar tayang 2 hari sebelum teasernya ditayangin, karena dia pengen mengejar tayang buat akhir tahun gitu kan ya. Jadi syutingnya tuh kita belum ada bekal apa-apa, terus langsung mempelajari sendiri. Jadi emang H-1 syuting itu kita harus rebut, langsung cari tahu semua yang untungnya kan beberapa dari kita udah tahu tracknya, jadi udah ada Lumayan, ada gambarannya. Horor semua nggak sih sebelum-sebelumnya proyek kamu? Beberapa ya horor. Ya. Apa yang membedakan proyek ini dan horor yang sebelumnya? Ini bukan hanya horor biasa, tapi ini bener-bener apa ya, di sini tuh dapat mixed feeling semuanya gitu loh. Jadi kalian tuh nggak bakal ngerasa cuma takut, tapi bakal ngerasa ngeri, jijik, terus sedih, senang, semua ada di cerita Seudino ini. Jadi kita pemain juga merasakan kayak gitu, dan bonding dan chemistry antara pemain juga. Nah, emang pertanyaan selanjutnya saya mau ke Sri. Serius, aku tuh banyak nontonin film-filmnya Mika ya, gitu kayak drama, romance gitu-gitu, tiba-tiba Seudino. Kayak gimana Mika merubah Mika yang drama romance gitu, terus tiba-tiba main horor gitu, thriller. Bagaimana? Sebenarnya aku nggak mengubah apa-apa sih ya. Maksudnya ini justru menjadi tantangan baru buat aku. Aku juga jarang banget main horor atau thriller gitu. Jadi ini pengalaman baru lah ya, bekerja sama dengan Mas Timo juga gitu. Dan aku berterima kasih sih sama Mas Timo karena akhirnya aku diperkenalkan dengan genre ini gitu. Dan aku akhirnya tahu syuting horor atau thriller tuh seperti ini gitu. Terus porsi emosi yang aku masukkan gitu, experience yang aku dapat dari
syuting horor dan thriller tuh belum pernah aku dapetin gitu dari project-project yang sebelumnya. Jadi aku ngerasa ini apa ya, kesempatan yang luar biasa sih buat aku untuk belajar lagi, untuk mencari karakter baru lagi gitu dan keluar dari zona nyaman pastinya. Terima kasih Mas Kimo. Dan Respect. kita sudah, ini sebenarnya ada pertanyaan, apa pengalaman mistis? Nggak usah, udah banyak yang nanya itu. Kesukaan yang gini-gini. Pertanyaan terakhir dari gua host magang kepada para cast, dari skala 1 sampai 10, seberapa optimis kalian tentang film Sewudino kepada masyarakat Indonesia? Jawabannya adalah 1000. bagus, optimis sekali. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Ya, kalau mau komen, kalau mau like urusan lo, mau subscribe, subscribe sih. Ya udah, thank you. Hai teman seru CGV. Jangan lupa saksikan film Sewudino. Yap, di CGV pastinya mulai tanggal 20 April 2023. Selamat menonton. See you.